Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elarasati dengan NPM 247828022 dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman jaringan 2, di sini saya akan melakukan instalasi Ansible beserta library tambahan lainnya. Nah, yang kedua di sini saya akan menyusun sebuah file inventory yang nantinya digunakan bersama dengan Ansible. Lalu yang ketiga di sini saya akan membuat sebuah playbook kemudian menguji koneksi ke perangkatnya. Dan yang terakhir di sini saya akan menambahkan tags untuk playbook get version minimal. Nah, langsung saja yang pertama. Jadi di sini untuk menginstalasi Ansible, teman-teman bisa menggunakan perintah berikut yaitu apt get install ssh paste, kemudian dilanjutkan dengan pip3 install Ansible core Ansible. Lalu setelah selesai, teman-teman install library tambahan lainnya Cisco iOS, Ansible Netcommand, Ansible Utils. Ini perintahnya digabung untuk instalasi library-nya. Nah, yang kedua, di sini saya telah membuat sebuah file inventory. Nah, di sini saya telah membuat file dengan nama inventory YAML. Jadi di dalam file inventory YAML ini berisikan grup all. Nah, di sini ada subnya juga, yaitu informasi berisi user, kemudian password, lalu ada connection dan network hostnya Cisco iOS. Kemudian di sini juga ada shoulder untuk R1 dan switch. Nah, di sini juga ada sub switches untuk switch 1 dan switch 2. Mungkin hanya itu saja untuk isi dalam file inventory YAML. Nah, yang selanjutnya, nah, di sini saya akan menguji koneksi ke perangkat dengan perintah ansible min i inventory YAML al min mping. Nah, perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas antar device menggunakan Ansible. Nah, bisa dilihat pada outputnya di sini bahwa untuk pengujian konektivitasnya, Ansible berhasil ngeping ke setiap device atau setiap switch, switch dan router. Nah, untuk hasilnya sendiri, di switch 1 dia sukses, dia berhasil ngeping, begitupun di switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, 6, dan router. Nah, ini membuktikan bahwa Ansible berhasil melakukan ping dengan setiap device yang ada di sini. Lalu yang selanjutnya, di sini ada sebuah playbook
yang disimpan dalam file bernama get version 5. Nah, sini saya telah membuatnya untuk file playbook dengan nama get version 5. Nah, ini isinya dengan nama check info VLAN switch, hostnya switches, kemudian ini ada tagsnya, yaitu menunjukkan VLAN brief atau informasi VLAN secara singkat. Kemudian di sini juga dia akan menunjukkan hasilnya. Nah, kemudian untuk menjalankan playbook-nya itu menggunakan perintah berikut, yaitu Ansible playbook min i inventory YAML get version YAML. Nah, di sini karena yang sebelumnya tadi terdapat typo di penamaan file inventory. Nah, di sini saya telah melakukan perintah ulang dengan nama yang sama, dengan nama yang sesuai. Jadi di sini Ansible eh, sedang melakukan playbook untuk mengecek info VLAN switch dan tagsnya itu adalah menunjukkan ringkasan informasi mengenai VLAN. Nah, di sini kan ada tampilan dia statusnya oke untuk switch 3, kemudian oke untuk switch 5, diteruskan ke switch 4, switch 2, dan switch 6. Nah, tagsnya itu di sini dilanjutkan dengan menunjukkan hasil untuk eh, perintah ringkasan VLAN pada setiap switch. Nah, ini bisa dilihat. Dan di sini ada play recap. Jadi untuk switch 1 itu sudah oke 2 karena sebelumnya saya telah melakukan playbook, uji playbook sebelumnya. Nah, di switch 2 juga statusnya oke. Nah, di sini saya telah melakukan langkah ketiga, yaitu membuat playbook, menguji koneksi ke perangkat, kemudian menjalankan playbook get version 5. Nah, di langkah keempat, di sini pada playbook get version 5, di sini kita akan menambahkan tags untuk menampilkan get facts, informasi interface, ya hostname, uptime, versi iOS, dan lain-lain dari setiap perangkat. Kemudian simpan facts dari setiap perangkat pada file JSON. Nah, bisa dilihat bahwa untuk langkah keempat itu telah muncul di bagian sini. Jadi informasi, setiap informasi dari perangkat itu disimpan dalam file bernama facts sheet 1, kemudian format JSON. Nah, jadi untuk scriptnya di sini saya menggunakan nama get facts and save YAML dengan nama playbook untuk mengambil dan menyimpan facts ke perangkat. Switches dan tagsnya itu mengambil facts perangkat, informasi interface, kemudian mengambil semua facts jaringan dari perangkat, lalu menyimpannya ke dalam
file format JSON. Nah, kemudian di sini pada pertanyaan saya akan menjawab 12 pertanyaan terkait lab session 11. Yang pertama, itu kan bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan. Jadi, Ansible terhubung ke perangkat jaringan itu melalui protokol SSH. Nah, jadi saat instalasi tadi kan dia diminta untuk install dengan SSH password. Lalu yang kedua, apa perbedaan menjalankan Ansible min-m ping dengan Ansible playbook? Jadi untuk perbedaannya sendiri, Ansible min-m ping itu berfungsi untuk tes koneksi ke host SSH plus Python-nya. Sedangkan untuk Ansible playbook itu fungsinya menjalankan kumpulan taks otomatisasi seperti konfigurasi, deployment, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory? Jadi untuk kenapa? Karena menetapkan Ansible Network OS adalah variabel untuk menentukan OS perangkat jaringan. Jadi di sini iOS adalah perangkat Cisco iOS-nya. Kenapa kita harus menetapkan Ansible Network OS? Itu adalah untuk menentukan OS perangkat jaringannya. Yang keempat, mengapa GetterFax No digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Jadi yang keempat, karena dengan GetterFax No, Ansible itu tidak membuang waktu mencoba mengumpulkan fax yang tidak berguna dan langsung menjalankan teks yang didefinisikan. Nah, yang kelima, jika inventory salah indentasi, apa yang akan terjadi? Jadi yang kelima, kalau misalnya inventory itu salah indentasi, struktur data itu akan rusak. Muncul error seperti YAML, syntax error, dan playbook tidak dapat dijalankan. Makanya saat membuat file inventory, kita harus benar-benar memperhatikan indentasinya. Dan yang keenam, jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Jadi, Ansible menggunakan YAML itu karena mudah dibaca manusia. Nah, deklaratif yang artinya user itu cukup menuliskan apa yang diinginkan, bukan bagaimana caranya. Nah, dia juga ringkas dan konsisten. Sedangkan Python itu tidak dipakai karena terlalu teknis bagi yang bukan programmer. Dan dia biasanya Python itu formatnya itu bagaimana caranya. Sedangkan untuk YAML itu hanya menuliskan apa yang ingin kita lakukan. Dan yang ketujuh, apa perbedaan filosofis paling mendasar antara Ansible dan script Python? Jadi secara filosofinya, Ansible itu hanya berfokus pada hasil akhir. Sedangkan Python, dia berfokus pada proses langkah demi langkah. Dan yang kedelapan, mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal atau banyak, misalnya 20 perangkat sekaligus. Nah, Ansible itu cocok karena Ansible bisa menjalankan taks ke banyak host secara paralel. Yang kedua, Ansible juga inventory-nya itu memudahkan grouping host. Dan yang terakhir, Ansible itu tidak perlu menulis loop manual seperti Python. Dan yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan automation engine dalam Ansible? Jadi, untuk automation engine di dalam Ansible itu adalah inti dari Ansible yang berfungsi membaca playbook atau instruksi YAML, kemudian menghubungkan ke host via SSH, lalu menjalankan modul sesuai OS atau targetnya, dan yang terakhir dia akan mengatur alur eksekusi, error handling, dan reporting. Dan yang ke-10, mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding script Python? Jadi, Ansible itu dianggap lebih aman karena Ansible bersifat idempotensi, yang berarti
Ansible itu hanya akan melakukan perubahan jika kondisi yang diinginkan belum terpenuhi. Nah, artinya kalau idempotensi misalnya sudah dilakukan, dia tidak akan terjadi perulangan kedua kalinya. Makanya Ansible itu jauh lebih aman dibandingkan script Python. Nah, sedangkan script Python itu idempotensinya harus dikodekan secara eksplisit dan raw script. Python itu bersifat prosedural atau urutan langkah demi langkah. Nah, yang ke-11, apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan? Jadi, untuk membedakan imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan, imperatif itu dia langkah demi langkah. Contohnya perintah konfigurasi, kemudian kita harus menyebutkan interface-nya, lalu alamat IP beserta subnet max-nya. Itu contoh dari imperatif, yaitu langkah demi langkah. Sedangkan untuk deklaratif, kita hanya menuliskan hasil yang diinginkan. Contohnya itu, misal, name konfigurasi interface, kemudian iOS interface-nya, lalu name untuk interface-nya, misalnya gigabit 0/1, kemudian IP version 4, itu untuk alamat IP dan subnet max-nya, kemudian state-nya present. Lalu yang terakhir, mengapa Ansible menggunakan konsep inventory? Nah, hal ini karena tanpa inventory itu Ansible tidak tahu siapa yang harus dikonfigurasi. Makanya konsep dia perlu file inventory. Nah, inventory itu kan berisi daftar perangkat yang akan diotomatisasi. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini terkait lab session 11. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.